Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, saatnya saya bahas TKK, teknik mesin dan otomotif. Hal yang sering kalian minta di kolom komentar untuk dibahas. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Materi yang saya angkat di video ini bukanlah soal sesungguhnya dalam tes TKK nanti. Saya hanya memberikan gambaran ke kalian. Selanjutnya kalian kembangkan lagi, kalian gali lagi materi-materi yang telah kalian pelajari dan juga materi-materi yang lainnya. Karena yang lebih tahu tentang jurusan ini adalah kalian. Tentunya kalian yang lebih ahli tentang jurusan kalian ya, bukan saya. Dan karena tes TKK Bakomsus Logistik ini baru diadakan tahun ini, maka kita sama-sama belajar untuk bisa memprediksi soal apa yang akan muncul nanti. Kalau sudah setuju, silahkan lanjutkan untuk menonton video ini. Kalau tidak, silahkan tinggalkan video atau kasih dislike aja ya, nggak apa-apa kok. Oke, sekarang kita mulai. Sejauh ini, teknik mesin yang saya ketahui adalah cabang ilmu yang mempelajari perancangan, pengembangan, dan pengelolaan mesin. Dan juga mempelajari mengenai energi dan sumbernya untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan suatu sistem mekanik. Sedangkan otomotif lebih ke spesifiknya ya, yaitu ke mesin otomotif. Karena kalian masih SMK, maka kalian pastinya hanya belajar tentang hal-hal dasar tentang mesin dan otomotif. Tidak sampai pada tahap perancangan mesin dan juga pada proses manufakturnya yang rumit itu. Materi pembelajaran teknik mesin di SMK itu setahu saya berkutat di sekitar gambar teknik, di simulasi digital, teknik mekanik, kelistrikan mesin dan konversi energi, gambar manufaktur, permesinan bubut, permesinan freeze, kalau nggak salah itu CNC ya istilahnya ya, dan juga permesinan gerinda. Zaman saya dulu, setahu saya yang paling banyak digenjot itu adalah tentang teknologi mekanik dan permesinan bubut. Koreksi saya jikalau saya salah, tapi yang sopan ya. Nah, jika TKK ini diadakan pada zaman saya berani tebak soal yang muncul baik di TKK aspek pengetahuan dan aspek keterampilan didominasi oleh seputar dua hal tersebut di atas dan tidak mengesampingkan pertanyaan tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan mesin. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan zaman kalian? Apa yang paling banyak dipelajari pada zaman kalian ketika kalian bersekolah? Apakah masih sama dengan metode saya pada zaman dahulu? Ingat loh, umur kita ini terpaut 15 sampai dengan 18 tahun. Tentunya metode pembelajaran sedikit berbeda atau sangat berbeda dengan kalian. Jadi kalian bisa analisis sendiri atau masih sama dengan yang dulu-dulu ya, hanya sedikit diperbaharui. Feeling saya, selain masalah bubut-membubut di TKK aspek keterampilan, kalian akan diberikan sebuah mesin ringan yang telah dibongkar untuk bisa dirakit sampai bisa berfungsi lagi. Itu feeling saya ya, sebagai orang awam di bidang teknik mesin ya. Sekali lagi saya awam di sini, kalian yang ahlinya, kalian yang expert di sini ya. Untuk TKK aspek pengetahuan, beberapa penerimaan ke belakang ini memakai sistem CAT. Jadi pertanyaan itu ada di komputer dan kalian jawab juga di komputer. Jadi dia berupa pilihan ganda. Nah, karena dia sistem CAT, jadi kalian harus waspadai ya. Ada soal-soal yang bisa nyasar di jurusan kalian yang berasal dari jurusan lain di Bakomsus Logistik.
Jadi tugas kalian adalah belajar terus dan mempelajari dasar-dasar pengetahuan dari jurusan kalian dan juga jurusan lain di Bakomsus Logistik ya. Dasar-dasar ya. Saya tidak bisa memberikan gambaran yang spesifik buat kalian soal apa yang biasanya muncul di TKK Bakomsus Mesin atau Otomotif ini. Karena dua cabang penerimaan ini masih baru diadakan, yaitu pada tahun 2022 ini, di gelombang 2 ini. Jadi wajar untuk mencari referensinya itu sangat sulit ya. Nah, untuk teknik otomotif, hal-hal yang dipelajari sewaktu sekolah itu masih sekitar membaca gambar teknik, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif, listrik dasar otomotif, simulasi digital, teknik pemeliharaan mesin, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, serta pemeliharaan listrik kendaraan ringan. Untuk teknik otomotif, feeling saya di TKK aspek keterampilan, hal-hal yang diujikan adalah seputar tentang teknik dasar otomotif, listrik, dan juga pemeliharaan. Kemungkinan kalian akan diberikan mesin otomotif ringan yang telah dipisah-pisah part-partnya, dan kalian diminta untuk merangkai kembali sampai dengan mesin itu berfungsi beserta komponen-komponen listriknya. Ya, sama kasusnya dengan teknik otomotif ya. Ini perkiraan saya. Untuk TKK aspek pengetahuan sama dengan teknik otomotif, yaitu memakai sistem CAT. Ya, jadi kalian harus waspadai ada soal yang bisa nyasar dari jurusan lain di Bakomsus Logistik. Jadi kalian terus belajar dan mempelajari dasar-dasar pengetahuan dari jurusan kalian dan jurusan lain di Bakomsus Logistik. Nah, kenapa dua cabang penerimaan itu saya bilang kalian tetap belajar dengan dasar-dasar dari jurusan yang berada di Bakomsus Logistik ya, jurusan lain? Karena kita harus antisipasi pada saat tes TKK aspek pengetahuan, soal yang diberikan itu adalah soal yang sama, walaupun bentuknya berbeda. Saya maksudkan bentuknya berbeda itu antara kalian dengan peserta yang lain, itu yang duduk berdekatan, soalnya itu nomor urutannya tidak sama. Soalnya sama, bentuknya sama, pertanyaan sama tapi diacak. Itu yang maksud saya ya. Nah, hanya bisa sampai di sini yang bisa saya bagikan ke kalian. Mungkin video ini bentuknya diskusi satu arah ya, bukan tutorial buat kalian. Ya, saya membuat video ini untuk merangsang daya analisis otak kalian tentang kejuruan kalian masing-masing. Karena jujur, kalianlah yang lebih tahu dan paham tentang jurusan kalian masing-masing dibanding saya. Jangan pernah bosan untuk belajar, apalagi untuk masa depan kalian. Ini penting ya, kalian harus tetap belajar untuk masa depan kalian. Ingat, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang kompetitif, orang-orang yang mau bersaing. Orang yang tidak kompetitif akan terpinggirkan dan tersingkirkan, dan bisa-bisa akan menjadi beban dimanapun dia berada. Jika kalian hanya lele dan malas-malasan, maka siap-siap saja tertinggal. Oke, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep fight dan jangan dikasih kendor ya.